Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini mengenai diferensial sederhana atau dikenal juga dengan turunan. Turunan sebenarnya sudah pernah dipelajari waktu SMA dulu ya. Nah, kita masuk kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah turunan. Yang pertama, turunan dari konstanta. Konstanta itu adalah angka. Angka saja, tidak ada variabel. Kalau dia diturunkan, maka turunannya adalah 0. Jadi, lambang dari turunan itu bisa dy per dx atau y aksen. Nah, jadi misalnya contohnya y sama dengan 5. 5 itu kan angka ya, konstanta. Jadi kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi turunan dari y sama dengan 5 adalah dy per dx sama dengan 0. Atau bisa juga dibuat lambangnya y aksen sama dengan 0. Yang kedua, fungsi pangkat kalau diturunkan. Nah, caranya gimana? Pangkatnya kita bawa ke depan, kita kalikan ya. Lalu pangkat yang tadi dikurangi 1. Jadi misalnya contohnya y sama dengan x pangkat 3. Maka turunannya adalah 3 kali x pangkat 3 kurang 1. Jadi pangkatnya kita kurangi 1. Jadinya adalah 3x pangkat 2 turunannya. Jadi dy per dx-nya adalah 3x pangkat 2 atau y aksennya sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya kalau misalnya ada konstanta di depannya, bisa kita turunkan satu persatu. Jadi misalnya contohnya y sama dengan 5x pangkat 3. Kalau diturunkan, kita biarkan saja 5-nya dulu. Kita turunkan yang x pangkat 3 ini. X pangkat 3 diturunkan. X pangkat 3 diturunkan kan 3x pangkat 2. Baru kita kalikan dengan 5. Hasilnya 15x kuadrat. Kalau misalnya ada penjumlahan dan pengurangan, kita turunkan satu persatu. Contohnya y sama dengan 4x kuadrat tambah x pangkat 3. Turunkan 4x kuadrat dulu. 4x kuadrat turunannya adalah 8x. X pangkat 3 turunannya adalah 3x pangkat 2. Jadi turunannya, gabungannya adalah dy per dx-nya 8x tambah 3x pangkat 2. Y aksen sama dengan 8x tambah 3x pangkat 2. Nah, ini adalah fungsi naik dan fungsi turun lagi. Fungsi naik dan fungsi turun itu merupakan hubungan antara fungsi dengan turunan ya. Nah, fungsi naik itu terjadi di saat turunannya besar dari 0. Jadi f aksen A besar dari 0, maka fungsi tersebut naik pada x sama dengan A. Jika turunannya kecil dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi menurun pada x sama dengan A. Jadi jika f aksen A-nya kecil dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi menurun pada x sama dengan A. Jika f aksen A-nya sama dengan 0, maka fungsi berada di titik ekstrim. Nah, titik ekstrim.